Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rasulu rabbuna bil haqq wa nudu an tilkumul jannah awristumuha bima kuntum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsin bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan itu ada nikmat iman, ada nikmat Islam. Ada pula kenikmatan yang sangat diharapkan, sangat diinginkan oleh para penghuni kubur, yaitu nikmat kesempatan untuk hidup di dunia yang seperti kita miliki saat ini. Mereka, para penghuni kubur, sangat berharap sekali bisa dikembalikan lagi ke dunia. Sebab apa? Sebab hanya di dunialah Allah bukakan pintu taubat yang selebar-lebarnya buat hambanya yang mau bertobat. Hanya di dunialah Allah berikan kemudahan buat kita untuk mengumpulkan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya, seberat-beratnya, buat bekal nanti di alam akhirat. Akan tetapi, kalau nikmat kesempatan hidup di dunia ini telah habis waktunya, maka pintu taubat yang tadinya terbuka lebar sekarang menjadi tertutup rapat. Amal ibadah yang tadinya dengan mudah bisa kita dapatkan, bisa kita kumpulkan, sekarang menjadi sulit karena keterbatasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita, idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min salasi, shadaqatin jariyah au ilmin muntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka pahalanya telah terputus kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh-soleha yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu pun kalau kita sudah mempersiapkannya, itu pun kalau kita sudah memilikinya. Tapi lihat diri kita hari ini yang masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah, dengan mudahnya bisa mendapatkan amal soleh. Hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, ini adalah amal soleh kita yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumil akhir nanti. Langkah kaki kita saja dari section kita, tempat kita bekerja menuju tempat ini, setiap langkah kaki kanan kita Allah naikkan derajat kita, dan di setiap langkah kaki kiri kita Allah rontokkan dosa-dosa kita. Jadi kalau ada seorang muslim di sekitaran kita yang diberikan kesehatan tapi tidak mampu untuk hadir di sini, sungguh sangat disayangkan sekali. Mungkin mereka sekarang tidak merasakan apa-apa, tapi suatu saat kelak nanti, jikalau tubuhnya sudah terbujur kaku, tidak lagi bisa bernafas, dimasukkan ke dalam tanah, di situ resmi menjadi penghuni kubur, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan keberadaan mereka-mereka yang berada di alam kubur sana melalui Quran, surat Al-Munafikun ayat 10. Mereka, para penghuni kubur berkata,
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kau berikan aku kesempatan sedikit saja untuk kembali lagi ke dunia, fa asaddaqu wa akum minas solihin, aku akan beramal soleh ya Allah. Sebuah kalimat penyesalan yang diucapkan oleh para penghuni kubur yang telah menyia-nyiakan nikmat kesempatan hidup di dunia. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, kita yang masih diberikan nikmat kesempatan ini, mari kita pergunakan nikmat kesempatan ini untuk selalu beribadah kepada Allah dan menjauhi larangannya, agar kelak kita juga bisa mendapatkan kenikmatan. Jikalau sudah waktunya kita berpulang ke rahmatullah, tentunya kenikmatan berupa surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terus terlimpah curahkan buat baginda Nabiuna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kedoliman, zaman yang gelap gulita, menuju zaman yang terang benderang, zaman kebenaran melalui dinul Islam, agama Islam. Semoga kita selalu senantiasa berpegang teguh pada agama Islam hingga akhir hayat nanti, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, di sini khatib mempunyai tugas, yaitu mengingatkan kita semua, wabil khusus mengingatkan diri pribadi khatib. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan janganlah kalian mati dalam keadaan bukan muslim. Perintah takwa ini ada di dalam Quran surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan janganlah kalian mati dalam keadaan bukan muslim. Kita sering mendengar ayat ini ketika khatib menyampaikan khutbah Jumatnya, karena salah satu rukun sahnya khutbah Jumat adalah menyampaikan ayat ini. Setiap pekan kita mendengar ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini sangat penting buat diri kita sebagai seorang muslim untuk selalu mengingatnya. Janganlah kalian mati dalam keadaan bukan muslim. Kita yang selama ini muslim, semoga harapannya sampai dengan akhir hayat pun kita menjadi seorang muslim. Jangan sampai di akhir hayat kita menunjukkan perilaku-perilaku yang bukanlah seorang muslim. Banyak sekali contoh-contoh berita di sosial media yang menunjukkan bahwasanya ada orang yang meninggal melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ada orang meninggal di kamar hotel setelah melakukan perzinahan. Tutup usianya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Menunjukkan perilaku yang bukanlah seorang muslim. Ada lagi remaja, 5 orang remaja, 3 tewas, 2 masih sekarat karena menegak minuman-minuman beralkohol, minuman keras yang Masya Allah, tutup usianya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ada lagi maling yang ketangkap warga, langsung diserahkan ke malaikat Israel, mati di situ. Tutup usianya melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bukanlah seorang muslim, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena kita nggak tahu ajal kita ini kapan, dalam kondisi apa, berada di mana, kita nggak tahu. Maka kita harus menjaga diri kita untuk selalu bisa menjadi yang husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah kehidupan yang Allah ciptakan, pastilah ada tujuan. Allah meninggikan langit, menghamparkan daratan, membuat gunung sebagai pasak, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menyebarkan udara, mengalirkan air, menciptakan kita lahir melalui ibu kita. Semuanya itu ada tujuannya. Tujuan inilah yang tertulis di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalam bahasa yang lebih halus lagi, tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan seluruh aktivitasnya untuk beribadah kepadaku. Imam At-Tabrani menafsirkan ayat ini, mentakwil ayat ini, mengatakan sesungguhnya Allah menjadikan dua golongan manusia di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Golongan yang pertama, wa ma khalaqallahu minas syuhada ilal ibadatillah. Dan golongan yang kedua, wa ma khalaqallahu minal asqiya ilal maksiatillah. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang berbahagia, di mana mereka mengetahui bahwasanya tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Dan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang celaka, di mana mereka tidak mengetahui tujuan hidupnya untuk ibadah, justru malah menjadikan tujuan hidupnya untuk bermaksiat. Naudzubillah. Semoga kita yang hadir di sini menjadikan diri kita ini golongan orang-orang yang pertama, golongan orang-orang yang mengetahui bahwasanya tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu, jangan sampai salah mengartikan kalimat tentang ibadah. Kebanyakan dari kita mengatakan kalau ibadah itu kalau kita mengerjakan sholat, zakat, puasa, haji. Bukan hanya itu jamaah rahimakumullah yang dimaksud dengan ibadah itu. Ibadah adalah seluruh aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, sepanjang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Makanya ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang pelaksanaannya sudah baku sesuai dengan petunjuk Al-Quran atau As-Sunnah. Contoh, sholat, puasa, zakat, haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah merupakan jenis ibadah yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, sepanjang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu disebut ibadah ghairu mahdhah. Contoh dari ibadah ghairu mahdhah, bekerja. Bekerja agar dapat memberikan nafkah kepada keluarga. Seorang kepala rumah tangga yang bekerja agar dapat memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan niat untuk menjalankan perintah Allah dan mendidik anak-anaknya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, memberikan nafkah dianggap sebagai ibadah karena melakukan dengan niat yang baik dan untuk melaksanakan perintah Allah. Namun penting untuk dipahami bahwa dalam bekerja hendaknya juga dengan cara yang halal atau sesuai dengan prinsip syariah. Makan pun bisa menjadi ibadah. Makan dengan niat untuk kekuatan beribadah. Aktivitas makan pada dasarnya bukan ibadah khusus. Namun ketika kita makan dengan niat agar memiliki kekuatan untuk sholat atau berjalan menuju masjid, maka aktivitas makan tersebut dapat dianggap sebagai ibadah ghairu mahdhah. Namun penting juga untuk kita catat bahwa aktivitas makan yang dinilai sebagai ibadah ghairu mahdhah juga tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, dengan tidak memakan makanan yang haram. Tidur pun bisa menjadi ibadah. Di saat kita niatkan tidur kita untuk bangun di akhir malam, untuk membaca Al-Quran dan melakukan sholat malam adalah contoh ibadah ghairu mahdhah. Tindakan tidur di sini dianggap sebagai persiapan untuk ibadah yang akan datang. Jadi setiap aktivitas kebaikan kita kalau diawali dengan niat ibadah, maka akan menghasilkan nilai ibadah. Niat menjadi hal yang penting dalam setiap langkah seorang mukmin, dalam setiap aktivitasnya. Seorang mukmin wajib mengorientasikan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya Allah yang dapat memberikan balasan kebaikan dari setiap amal yang dikerjakannya. Dan untuk menyempurnakan niat-niat tersebut, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fauma a'ta'u. Setiap pekerjaan yang mempunyai kebaikan, setiap pekerjaan yang mempunyai kebaikan yang tidak dimulai dengan menyebut kalimat nama Allah atau bismillahirrahmanirrahim,
maka pekerjaan kebaikan itu akan terputus dari rahmat Allah. Itu akan terputus dari rahmat Allah. Maka dari itu Pak, kalau kita mau berangkat kerja, kita niatkan untuk ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini bisa menjadi nilai ibadah buat saya. Insya Allah bukan hanya materi yang kita dapatkan, tapi keberkahan rumah tangga kita juga bisa mendapatkan keberkahan. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim di awal aktivitas kita, sehingga aktivitas kita bisa bernilai sebuah ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsin bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah ya farizal ham wa ya kasifal gham ya man li'ibadihi yaghfir wa yarham ya da bala'i ya Allah wa ya da bala'i ya Rahman wa ya da bala'i ya Rahim. Idfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsha wal munkar was suyuf al mukhtalifa was sadaid wal mihan ma dhahara wa ma batan fi biladina hadha khashah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعل المتقين إماما. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.